Jangan mau salah jurusan. 10 jurusan yang percuma diambil kalau mau sukses. Bagi sebagian besar orang, memilih jurusan kuliah harus disesuaikan dengan pilihan kerja mereka nantinya. Misalnya seseorang mau memilih jurusan hukum karena cita-citanya ingin jadi pengacara atau notaris. Punya gelar tertentu memang akan mempermudah kita saat melamar pekerjaan tertentu karena sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Memang nggak ada hal yang kita pelajari itu jadi sia-sia. Tapi ada loh beberapa jurusan yang nggak perlu kamu ambil buat mengembangkan passion yang kamu punya. Apalagi dengan SPP kuliah yang harganya selalu naik dari tahun ke tahun. Teknologi informasi yang udah sangat maju itu bisa membantu kita dalam mempelajari dan memperdalam passion yang kamu punya tanpa harus kuliah di jurusan yang sesuai. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, apa aja sih jurusan kampus yang nggak perlu kamu ambil kalau tujuanmu cari uang? Nomor 1, musik. Kamu jago memainkan instrumen musik atau suka nulis lagu. Ya, kamu nggak perlu daftar kuliah di jurusan musik buat jadi musisi atau penyanyi terkenal. Faktanya banyak musisi dan penyanyi Indonesia yang nggak kuliah di jurusan musik namun punya karir yang cemerlang di industri ini. Dengan platform yang ada di zaman ini, kamu bisa belajar teori musik seperti instrumen, komposisi musik, teknik vokal, atau sebagainya lewat video di YouTube. Buat memulai karir di industri musik, kamu bisa coba unggah video kamu bernyanyi atau memainkan instrumen di platform seperti YouTube, SoundCloud, dan sebagainya. Contohnya tuh Raisa. Siapa yang nggak kenal sama Raisa? Nyanyi cantik yang salah satu musisi sukses ini nggak pernah kuliah di jurusan musik. Raisa terkenal berkat lagunya dan dia nggak pernah kuliah di jurusan yang berhubungan dengan musik. Tepatnya di jurusan Marketing International Business di Binus University. Nomor 2, seni pertunjukan. Nah, buat kamu yang suka seni pertunjukan seperti teater dan ingin mengembangkan talenta yang kamu punya, kamu nggak harus kuliah di jurusan seni pertunjukan. Banyaknya sanggar seni dan kelas acting di Indonesia bisa jadi batu loncatan buat kamu yang bercita-cita main di drama musikal atau pertunjukan teater. Kamu bahkan bisa coba ikutan casting buat film pendek. Kuncinya adalah memperbanyak koneksi dan relasi supaya peluang yang kamu miliki buat membintangi drama teater semakin luas. Siapa tahu ketika pengalamanmu udah cukup mapan, kamu bisa ikut membintangi film besar yang disutradarai oleh sutradara ternama di Indonesia. Dian Sastro, aktris berumur 38 tahun yang sukses membintangi berbagai film besar di tanah air, salah satunya Ada Apa Dengan Cinta. Dulunya kuliah di jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Nggak berhubungan dengan profesinya sebagai aktris saat ini kan. Dian bahkan sudah mengantongi banyak penghargaan berkat kemampuan aktingnya, bukan karena dia kuliah di jurusan teater. Nomor 3, Tata Boga. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kuliner Indonesia semakin populer dan dinikmati oleh anak-anak muda. Meskipun sekarang udah banyak perguruan tinggi yang menawarkan program studi Tata Boga, kamu nggak perlu kuliah di jurusan ini buat memperdalam dan mempelajari dunia kuliner. Kamu bisa belajar tentang teknik menyajikan makanan agar terlihat berkualitas tinggi dengan estetika, rasa, dan tentunya kebutuhan gizi melalui video YouTube atau membaca buku tentang masakan. Karena ilmu ini adalah ilmu yang harus diasah atau learning by doing. Kamu harus rajin dan konsisten dalam mencoba resep-resep baru supaya ilmu yang kamu punya semakin mantap. Chef Juna, koki handal yang saat ini jadi juri di program MasterChef Indonesia, nggak pernah mengikuti sekolah memasak. Karirnya di industri boga dimulai dengan ketidaksengajaan ketika dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran tradisional Jepang di Amerika. Melihat bakatnya dalam memasak, pemilik restoran tersebut mengajarkan semua ilmu memasaknya sehingga hingga kini kita bisa mengenal Chef Juna seperti sekarang ini. Chef Juna bahkan dulu sempat kuliah di jurusan perminyakan Trisakti loh. Nomor 4, Tata Busana. Dunia fashion memang gak ada matinya. Buat kamu yang suka dunia ini dan ingin menekuni karir sebagai fashion designer, stylist, atau bahkan membuka usaha busana, kamu gak mesti kuliah di jurusan tata busana loh. Sama halnya sama ilmu tata boga. Ilmu tata busana itu sebuah ilmu yang diasah melalui learning by doing.
buat memperdalam wawasan kamu tentang dunia mode, kamu bisa mencoba analisis tren fashion tertentu, atau kamu bisa mengamati setiap fashion week yang diselenggarakan di kota-kota mode besar seperti di Paris, Milan, New York, dan London. Dari situ kamu jadi tahu apa aja tren yang sedang hip. Kamu juga bisa mulai merancang busana yang sesuai dengan karakter sama kepribadianmu. Nama Rinaldi Yunardi mungkin masih asing di telinga masyarakat umum, tapi Rinaldi adalah seorang desainer kenamaan asal Indonesia yang gak pernah sekolah atau kuliah di jurusan tata busana. Meskipun demikian, hal itu gak menghambat dirinya buat berkarya. Bahkan, karya Rinaldi sudah pernah dikenakan oleh artis internasional seperti Madonna, Lady Gaga, dan Kylie Jenner. Nomor 5. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur, seluk-beluk, serta kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Buat kamu yang tertarik sama kehidupan masyarakat di suatu daerah tertentu dan ingin mempelajari lebih dalam, kuliah antropologi bisa jadi pilihan. Namun hal itu nggak jadi keharusan loh. Kamu bisa mencoba terjun langsung ke masyarakat buat mempelajari dan memahami budaya mereka. Misalnya kamu tertarik buat mengeksplor budaya orang Dayak. Kamu bisa mengunjungi lokasi tempat tinggal suku Dayak itu buat belajar langsung budaya yang mereka miliki. Dijamin wawasan kamu akan semakin luas dan pikiran akan semakin terbuka. Nomor 6. Kriminologi. Kamu suka dengan film atau serial detektif yang mencari dan mengidentifikasi pelaku kejahatan? Nah, kamu nggak perlu belajar di jurusan kriminologi buat mendalami perilaku manusia itu. Kamu bisa membaca buku tentang psikologi di balik tindakan kriminal atau belajar dari film, video, dan buku. Terlebih saat ini makin banyak film seputar kejahatan yang diambil dari kisah atau cerita nyata. Belajar tentang kriminologi bakal sangat seru dan menantang karena kamu jadi tahu mengenai motif kejahatan yang dilakukan seseorang. Kamu juga tahu cara menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan. Kalau kamu bingung dengan satu materi di bidang kriminologi, kamu bisa langsung bertanya sama mereka yang secara langsung menangani kasus kejahatan tertentu, misalnya polisi atau detektif, ketimbang belajar dari dosen. Nomor 7. Fotografi, film, dan televisi. Siapa sih yang gak suka nonton film? Atau kamu orang yang hobinya suka motret suatu momen? Semua orang pasti punya genre film favorit mereka, mulai dari horor, thriller, drama, komedi, dan sebagainya. Nah, buat kamu pecinta film atau tertarik berkecimpung di dunia ini, kamu gak harus kuliah di jurusan film dan fotografi loh. Buat memperdalam teknik dan juga metode pengambilan gambar yang bagus dan enak dipandang, kamu bisa belajar sendiri alias otodidak. Perbanyaklah waktu buat hunting foto di lokasi-lokasi yang indah. Buat belajar tentang film, saat ini banyak video di YouTube yang membahas produksi film mulai dari penulisan skrip, syuting, dan editing. Nomor 8. Jurnalistik. Dengan banyaknya peristiwa penting yang terjadi setiap harinya, bisa dibayangkan kalau dunia ini nggak punya jurnalis. Pasti kita nggak akan tahu peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Makanya peran seorang jurnalis dibutuhkan masyarakat. Namun tahukah kamu kalau seorang jurnalis sekarang nggak perlu kuliah di jurusan jurnalistik? Saat ini fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga sudah sangat populer. Jadi kita sebagai masyarakat umum bisa turut serta dalam proses pengumpulan, pelaporan, dan penyebaran berita dan informasi. Dengan berperan aktif dalam citizen journalism, kamu bisa membantu masyarakat buat mengetahui berita terbaru secara real time dan juga bisa menjadi batu lompatanmu kalau kamu ingin menjadi influencer loh. Nomor 9. Ilmu olahraga. Kamu suka menonton pertandingan olahraga atau punya hobi di cabang olahraga tertentu? Buat mendalami keterampilan atau keahlian di bidang olahraga yang kamu suka, kamu nggak perlu loh kuliah di jurusan ilmu olahraga. Sebagai disiplin ilmu yang membutuhkan banyak praktek, kamu juga bisa mempelajari teknik dan metode olahraga tertentu secara sendiri atau otodidak. Buat kamu yang gak terlalu pede buat belajar sendiri, kamu bisa mencari pelatih atau teman yang udah jago di bidang olahraga yang kamu ingin tekuni. Intinya kamu harus banyak latihan buat menguasai cabang olahraga tertentu. Kamu juga bisa bergabung sama klub olahraga supaya bisa bertemu dengan orang-orang yang passion yang sama kamu. Nomor 10. Ilmu biologi. Buat kamu yang punya jiwa petualang dan sangat concern dengan lingkungan dan makhluk hidup, nggak perlu loh kuliah di jurusan ilmu biologi buat belajar hal-hal itu.
Interaksi langsung dengan alam dan seisinya bisa langsung memberikanmu gambaran yang mendalam tentang makhluk hidup yang ingin kamu amati. Dengan terjun langsung buat melihat ekosistem di mana semua makhluk hidup saling berinteraksi, kamu jadi bisa mempelajari makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, sampai tumbuhan. Dengan begitu, kamu jadi punya pemahaman tentang dunia secara lebih spesifik dan membantumu memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.